Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkan saya nama Muhammad Taufik, mahasiswa dari Institut Agama Islam kelas PAID, ingin menyampaikan tugas yang diberikan kepada saya, tugas dari Bapak Dr. Rifal Lutfi MR MPD tentang PUI berkaitan dengan ijtihad, pengertian hukum, syarat, metode, dan kehujahan. Alhamdulillah, yang pertama, bagaimana makna ataupun arti dari ijtihad. Secara bahasa, ijtihad diambil dari bahasa Arab dari kalimat jahada, jahdun, al-jahdu, yang berarti daya upaya atau usaha yang keras. Kemudian ijtihad menurut definisi usul fikih yaitu pengarahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fikih untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara, dan hukum syara menunjukkan bahwa ijtihad hanya berlaku di bidang fikih, bidang hukum yang berkenaan dengan amal, bukan bidang pemikiran amali dan bukan nizori. Maka makna pengertian di atas baik secara bahasa ataupun secara usul fikih, maka sudah jelas bahwa ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dan mendalam yang dilakukan oleh individu atau sekelompok untuk mencapai atau memperoleh suatu hukum syariat melalui pemikiran yang sungguh-sungguh berdasarkan dalil nakli, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Maka orang yang berijtihad maka disebut mujtahid. Kemudian tentang hukum ijtihad dan pahalanya, ada beberapa hukum di sini. Apabila seseorang telah mencapai tingkatan mujtahid, ia wajib berijtihad sendiri atas masalah yang dihadapinya. Ia dilarang bertaklid kepada orang lain bila ia telah mencapai hukum peristiwa yang dicarinya itu berdasarkan dzonnya. Oleh karena sempitnya waktu, seorang mujtahid yang belum memperoleh apa yang diijtihadkan dianggap sah bertaklid kepada mujtahid lain yang lebih terpercaya, baik mujtahid yang telah tiada maupun yang masih ada. Bagi seorang mujtahid wajib berijtihad untuk orang lain bila tidak ada orang yang sanggup menetapkan hukum peristiwa yang berada pada orang lain itu, dan dikhawatirkan kehabisan waktu untuk mengamalkannya. Akan tetapi kalau masih ada mujtahid lain atau tidak ada kekhawatiran akan habisnya waktu mengamalkan peristiwa yang hendak dicari hukumnya, maka baginya berijtihad itu adalah wajib kifai. Maka seorang mujtahid yang berijtihad, jika ijtihadnya salah maka dia mendapatkan pahala 1, dan ketika dia berijtihadnya benar maka dia mendapatkan pahala 2. Ini hukum ijtihad dan pahala bagi orang yang berijtihad, artinya mujtahid. Kemudian adapun syarat-syarat seorang mujtahid, maka di sini ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Yang pertama, mengetahui tentang bahasa Arab, dan ini perlu dan wajib. Kemudian yang kedua, mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran. Kemudian selanjutnya, memiliki pengetahuan yang memadai tentang As-Sunnah, Al-Hadis. Kemudian yang keempat, mengetahui letak ijma dan khilaf. Yang 5, mengetahui maqasidus syariah. Yang keenam, memiliki pemahaman dan penalaran yang benar. Yang ketujuh, memiliki pengetahuan tentang usul fikih. Yang kedelapan, niat dan i'tikad yang benar. Dan itu syarat-syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid, syarat yang harus mutlak dimiliki orang yang ingin berijtihad, seorang mujtahid. Baik itu dari sisi bahasa Arabnya, menguasai Al-Qur'annya, menguasai tentang hadis, menguasai tentang usul fikih, ijma, khilaf, kemudian
pengetahuan tentang pemahaman dalam penalaran yang benar dan lain sebagainya, dan itu wajib yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Kemudian adapun metode istihad, ini di sini ada 7 metode istihad. Dilihat dari 1 ijma, kemudian setelah ijma, kemudian kedua kias. Dilihat dari ijma dulu, ijma tidak ada, dilihat kemudian kias, kemudian dilihat lagi dari istidlal. Kemudian yang selanjutnya dilihat dari maslahah mursalah. Kemudian yang kelima dari istihsan. Kemudian yang keenam istishab. Yang ketujuh al-urf. Itu adalah metode istihad, semua dilihat dari sisi bagaimana dia menentukan hukum syariat Islam. Di sini ada metode-metodenya. Kemudian, bagaimana kehujahan tentang istihad ini? Tentunya di dalam ada dalam Al-Qur'an surat yang bunyinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya, sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, dalil dari hadis Nabi SAW, yakni hadis Mu'ad bin Jabal yang menerangkan sewaktu ia diutus ke Yaman. Kemudian yang ketiga, menurut logika, Allah menciptakan Islam sebagai penutup agama-agama dan menjadikan syariatnya cocok untuk setiap tempat dan waktu. Sebagaimana kita ketahui, nas-nas dari Al-Quran dan Al-Hadis terbatas jumlahnya, sedang peristiwa-peristiwa yang dihadapi para manusia selalu timbul dengan tidak terbatas. Oleh karena itu, tidak mungkin bahwa nas-nas yang terbatas jumlahnya itu mencukupi untuk menentukan peristiwa-peristiwa manusia yang sewaktu-waktu timbul dengan jumlahnya yang tidak terbatas itu. Selagi tidak ada jalan untuk mengenal hukum peristiwa baru tanpa melalui istihad. Jadi istihad diperlukan karena apa? Karena zaman semakin fleksibel, berubah-berubah, sedangkan Al-Quran dan As-Sunnah, hukum-hukum yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak didapati itu dari sumbernya. Kemudian bagaimana kecocokannya, perlu adanya istihad. Tentunya diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ijma, tidak ada ijma para salafus saleh, para ulama, dikias. Kemudian dilihat dari istishab, kemudian dilihat dari dilihat dari istidlalnya, kemudian al-urf. Jadi maka dari metode istihad itu muncullah hukum syariat Islam tentang permasalahan yang ada di kalangan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya atau kekurangan dalam penyampaian saya. Mohon maaf sebesar-besarnya, karena manusia tempatnya lupa dan salah. Astaghfirullahaladzim alafa. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim walakum. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.